Adik-adik saudaraku sekalian, kita nih dek sebagai manusia punya 3 bagian dari diri kita. Kita punya badan, kita punya akal, kita punya hati. Ketiganya memerlukan rizkinya masing-masing. Ketiganya memerlukan makanannya masing-masing. Ketiganya punya keperluannya, punya sarananya untuk bisa tumbuh, berkembang hingga kemudian menjadi yang berada dalam keadaan mapan. Badan kita nih perlu rizkinya untuk tumbuh. Dari apa? Dari makanan, dari minum, dari kesehatan, kan begitu? Badan kita dek secakep apapun, tapi kalau sakit, oh udah tuh, udah nggak enak ngapa-ngapain, betul? Badan kamu nih, begitu misalnya bagus badannya bagus, tapi lagi lapar, langsung tuh nggak bisa mikir. Betul gak? Adik-adik, Ustazah saya kalau lapar bisa mikir, ya belum lapar banget berarti. Tapi kalau udah kamu nggak makan 2 hari, 3 hari, waduh, dek, lapar banget tuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya adik-adik saya sekalian, ada rezekinya buat badan, itu makanan, minuman, kemudian lagi pakaian, kemudian kesehatan, itu rezekinya badan kita. Otak juga punya rezeki, susah kalau nggak dikasih rezekinya. Badan ini kalau nggak dikasih rezekinya dia sakit. Otak juga gitu, ada rezekinya, ada keperluannya, ada hal yang sangat dia perlukan oleh akal. Apa namanya? Ilmu. Namanya adalah ilmu. Makanya kita perlu banyak belajar biar otak kita berkembang, biar otak kita bisa tahu kenyataan, bukan sebagai halusi, bukan sebagai ilusi. Biar kita ini berpikir pakai otak kita yang didasari ilmu sehingga kita tahu jalannya. Makanya dibilang bahwa ilmu itu adalah cahaya. Orang kalau enggak dikasih rezekinya, badan kita kalau nggak ada rezekinya kan sakit. Otak kita kalau nggak ada rezekinya berupa ilmu, otak nggak punya ilmu, namanya orang apa dek? Orang gila, orang gitu kan, nggak bisa mikir gitu ya. Kemudian yang ketiga hati ada rezekinya, hati punya keperluannya. Apa rezekinya hati? Ini saya kasih tahu, rezekinya hati adalah cinta, rezekinya hati adalah kasih sayang. Itu rezekinya hati, itu makanannya hati, itu keperluannya hati. Disayang, dicinta, diperhatikan, keperluannya hati kita. Allah sebutkan ketiganya untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika turun ayat itu, turun surat tersebut, Nabi Muhammad sesudahnya sampai bertakbir dan bersyukur, bertakbir dan bertahmid. Begitu habis selesai baca surat tersebut, Nabi Muhammad subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Surat apa itu? Surat Ad-Duha. Nih,
dengerin firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha. Adik-adik hafal kan surat Ad-Duha kan? Yuk kita baca bareng-bareng biar tambah lebih berkah. Apa yang akan saya kaji ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Makasih Kak Ria. Ya kita baca bersama-sama deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'ana fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah gelap, Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu dan tidak peduli padamu. Gak pernah meninggalkan, gak pernah nyuekin. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di akhirat nanti Allah akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad hingga kamu menjadi ridha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim yang perlu kasih sayang? Fa'awa, kemudian mendekapmu dengan kasih sayangnya. Kebutuhan hati, rezeki hati Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah mendapatimu enggak tahu banyak hal? Fahada, kemudian memberikan petunjuk padamu berupa mengaruniai ilmu yang menjadi cahaya. Kebutuhan akal. Wa wajadaka 'ailan. Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang miskin? Kebutuhan terhadap harta, kebutuhan terhadap makanan, minuman, kebutuhan terhadap pakaian. Wa wajadaka 'ailan. Allah mendapatimu miskin wahai Muhammad. Fa'aghna, kemudian Allah mencukupkanmu dengan menikahkanmu kepada perempuan kaya raya bernama Sayyidah Khadijah. Adik-adik saudara sekalian, dari sini kamu tahu bahwasanya yang dapat memberikan kecukupan rezeki badan, rezeki akal, rezeki hati, yang dapat memenuhi kebutuhan badanmu, kebutuhan akalmu, kebutuhan hatimu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya dek, anak yatim itu adalah anak yang tidak mendapatkan salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut. Ada yang yatim orang tuanya sehingga tidak dapat memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Yatim di masa kecil ini ya. Ada juga yang yatim akalnya karena tidak mendapatkan guru dan ilmu yang menjadi panduan dalam kehidupannya. Dan yang paling menyedihkan dari
yatim-yatim ini adalah anak-anak yatim yang tidak memiliki kasih sayang dia dapatkan untuk hatinya. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya saya memberitahu kepadamu, Dek, selagi hatimu kurang kasih sayang, maka kamu adalah anak yatim. Dan Dek, yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang dari kita, rahmukillah, adalah yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalian kalau ngelihat anak yatim kesian, saya kalau ngelihat orang hidup gak punya guru juga kesian. Apalagi kalau saya lihat orang hidup di atas muka bumi gak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya, lebih kesian lagi, lebih yatim lagi. Kalian nih karena hidup sebagai umat Islam, berada dalam lingkungan umat Islam, kadang nggak pernah tahu kita, alhamdulillah kita nih umat Islam, kita lahir sebagai umat Islam, alhamdulillah kita jadi nggak tahu perbedaan antara kita saat sebelum kenal Allah, saat sebelum kenal Allah, dengan kita sesudah kenal Allah. Dari sejak kecil kita diperkenalkan tentang siapa Tuhan kita. Ada saudara sekalian, saya punya teman seorang ustazah di Australia, namanya Ustazah Abdurrahman, namanya Ustazah Ibtisam. Beliau cerita waktu kedatangannya di Jakarta, dia bilang, saya alhamdulillah banyak mengislamkan orang-orang Australia. Dia bilang hampir setiap minggu, biasanya hari Jumat atau hari yang lain, ada orang-orang yang mau masuk Islam, yang laki-laki ditalkinkan oleh ustadz, yang perempuan saya yang talkinkan Islam kepada yang perempuan-perempuan. Dia bilang mereka banyak belajar dari saya tentang Islam, tapi saya banyak belajar tentang mensyukuri Islam dari mereka. Dia bilang ada satu orang perempuan, dia masuk Islam hari itu, malamnya jam 7 malam dia telepon saya, masih musim telepon rumah. Saya kasih nomor telepon saya, setiap kali ada mu'alaf masuk Islam, untuk mereka tanya permasalahan apapun dalam urusan agama. Dia bilang malam harinya perempuan yang tadi siang masuk Islam telepon saya. Dia bilang, Ustazah, saya mau tanya, pakaian apa yang Allah inginkan untuk saya pakai? Dia nggak nanya pakaian apa yang diwajibkan buat saya pakai, enggak. Dia nggak nanya juga misalnya pakaiannya perempuan Islam tuh yang kayak gimana Ustazah, atau batasannya seperti apa, nggak gitu. Pertanyaan dia, ini pertanyaan dari anak yatim yang kemudian mendapatkan orang tua asuh ini. Ketika dia tahu nih bahwa ternyata dia punya orang tua yang begitu menyayangi dia, dia kemudian bertanya kepada ustazah tersebut. Dia bilang, Ustazah, pakaian apa yang Allah inginkan untuk saya pakai? Kayak anak
asalnya terlantar, kemudian dia diambil sama satu orang yang sangat menyayangi dia, yang memberikan segala kebutuhannya, keperluannya. Dia kemudian tanya, "Mama, pakaian apa yang Mama inginkan untuk saya pakai?" Ustazah, teman saya ini, Ustazah Ibtisam, dia bilang, "Saya tahu urusan pakaian itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk diikuti orang. Banyak umat Islam yang bahkan udah sampai tua nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai penutup aurat. Saya khawatir dia keberatan. Saya kepengennya dia menjalani Islam dengan perlahan-lahan tapi mantap, daripada saya kasih sesuatu yang berat dia amalkan kemudian akhirnya takutnya malah justru jadi terlepas." Jadi saya bilang, "Udahlah, kamu nggak usah tanya-tanya urusan pakaian aja nak dulu. Kamu tanya urusan yang lain aja dulu. Kamu belajar sholat, belajar zikir bagaimana?" Dia bilang, "Ustazah, saya akan belajar zikir, saya akan belajar sholat, saya akan belajar wudhu, semuanya Ustazah. Tapi Ustazah nggak usah khawatir. Saya hanya kepengen untuk tahu pakaian yang Allah inginkan untuk saya pakai." Akhirnya mau Ustazah itu dikasih tahu, sebagai perempuan muslimah, kamu harus pakai penutup aurat seluruh tubuh kamu kecuali wajah dan tangan. Tangannya sampai ke pergelangan. Kemudian warnanya gimana Ustazah? Ya jangan warna-warna yang mencolok nak. Kalau bentuknya Ustazah mau boleh apapun aja, yang penting jangan menunjukkan lekuk tubuh, maksudnya jangan ketat. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Dia bilang besok paginya jam 7 pagi rumah saya diketuk orang. Saya buka pintu, ternyata anak perempuan, gadis kayak 20-an tahun gitu. Dia bilang, "Yang kemarin tanya, yang tadi malam telepon, yang kemarin masuk Islam, berdiri di depan rumah saya lengkap dengan jilbab, abaya, bahkan kaos kaki." Dia bilang, "Ustazah, seperti inikah pakaian yang Allah inginkan untuk saya pakai?" Saya bilang, "Iya, betul nak, seperti itulah pakaian yang Allah inginkan untuk kamu pakai." Saya pun kemudian mempersilahkan dia masuk. Saya suguhin makanan-makanan sarapan. Kemudian saya tanya sama dia, "Nah, urusan pakaian ini bahkan banyak umat Islam yang sudah lahir sebagai umat Islam sekalipun banyak yang merasa keberatan untuk memakainya. Kamu nggak keberatan buat pakai?" Dia bilang, "Nggak sama sekali Ustazah. Ini ringan saja. Ini urusan sekedar kain yang ada di badan saya. Sama sekali nggak ringan Ustazah." "Kenapa kamu merasa begitu? Bagaimana kamu berpikirnya gitu maksudnya?" Dia bilang, "Ustazah, saya tahu rasanya jadi seseorang yang Tuhan saya tidak mengakui saya sebagai hambanya. Saya tahu rasanya tidak bertuhan. Saya makan rezekinya. Saya hidup di atas muka buminya. Tapi saya tidak tahu siapa yang menciptakan saya. Saya nggak tahu saya ini disuruh ngapain hidup saya. Saya nggak paham tujuan saya dan jalan hidup saya harus seperti apa.
Rasanya semacam anak lahir tanpa kenal siapa orang tuanya, bahkan lebih buruk daripada itu. Ketika hidayah ini datang menyapa saya, kemudian saya jadi tahu siapa Tuhan saya, siapa yang menciptakan saya. Saya jadi tahu untuk apa Dia menciptakan saya. Saya diperkenankan memanggil-manggil namanya. Saya diperkenankan menyebut-nyebut namanya. Saya diperkenankan untuk sujud kepadanya. Saya pun merasakan dekap hangat kasih sayangnya. Jika Dia memerintahkan saya apapun, jika Dia menginginkan saya melakukan apapun, saya akan dengan suka hati melakukannya. Saya takut, Ustazah, jika saya tidak melakukannya, saya takut hidayah ini kembali dicabut dari dalam hati saya. Saya tidak mau kembali kepada kekafiran. Saya tidak mau lagi menjadi seorang hamba yang Allah Tuhan saya tidak berkenan kepada saya. Subhanallah. Hati ketika sudah merasakan dekap kasih sayang dari yang semestinya menyayangi, ia menjadi ringan mengerjakan apapun. Saudariku sekalian, adik-adikku sekalian yang saya muliakan, maka orang, kebutuhan kita sangat mendasar di badan kita adalah makanan, minuman, nafas, pakaian, kendaraan, rumah, kebutuhan badan kita, kebutuhan akal kita, ilmu. Karenanya kamu jangan berhenti belajar, dek. Pelajari ilmu agama, belajar yang benar setinggi-tingginya. Sibukkan pikiranmu dengan ilmu, biar enggak disibukkan dengan hal yang lain-lainnya. Untuk kebutuhan kasih sayang, dek, saya kasih tahu, cinta dari siapapun gak akan pernah cukup. Kamu jangan ngarep kebutuhan kasih sayang yang dirindukan oleh hatimu itu dapat terisi dengan cinta dari seorang manusia. Gak ada, gak akan pernah cukup. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang selagi tidak dapat merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dia hanya akan berpindah dari satu orang kepada orang yang lainnya. Percaya saya, karena saya nggak mau kamu menjadi salah satu di antara orang-orang tersebut. Kamu pernah lihat orang yang berpindah-pindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain? Adik-adikku sayang, orang tersebut berpikir begini nih, pacaran ganti-ganti mulu. Sebulan ini sama dia, bulan depannya lagi sama si Eno. Baru 2 hari ganti lagi. Habis itu sama yang lain lagi, sama yang lain lagi. Biasanya yang kayak begitu cakep apa jelek? Yakin? Kalau jelek gak ada yang mau tuh, dek. Cakep lah biasanya. Saya kadang-kadang nih kalau ngelihat yang begituan, terus saya lihat gitu, ini nih ya, yang gak cakep kayaknya harus bersyukur nih. Belum tentu kalau dikasih cakep mukanya, belum tentu gak kayak begitu modelnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, pernahkah kamu lihat
orang yang suka berpindah dari satu laki-laki kepada laki-laki yang lain, haus kasih sayang, dia akan bilang, ini nih sampai saya nikah, nanti kalau saya nikah saya akan setia. Kamu pernah lihat yang kayak begitu kan? Atau nih sekarang nih kamu pasti bakalan, oh iya ya, itu adalah ucapan dari seorang laki-laki berpindah dari satu perempuan ke perempuan yang lain. Habis selesai sama yang ini, ganti lagi sama yang ini. Pacarannya kayak punya jadwal, pacarannya kayak punya antrian. Bulan November sama Novi, bulan Desember sama Desi, bulan Januari sama Jenny, bulan Februari sama Feby, bulan Maret sama kasir Indomaret. Teman-teman sekalian saya muliakan, dah kayak punya jadwal gitu pacarannya. Terus dia ngomongnya kayak gini, ah ini kan cuma main-main aja, ntar kalau saya menikah saya akan setia sama pasangan saya. Saya kasih tahu dek, jangan percaya. Mau laki-laki mau perempuan, jangan percaya. Yang mudah berpindah hati, ini adalah soal mencari kasih sayang. Karena sama halnya dengan badan. Nih adik-adik perhatikan benar-benar nih. Ini saya mau kasih kepadamu ilmu dek, dan ini mungkin tidak akan kamu dengar dari guru biologi, nggak akan kamu dengar dari guru fisika, kamu akan mendengarnya dari saya. Saya sama denganmu, seorang perempuan yang saya juga tahu persis bagaimana hati kita. Karenanya sebagai kakak, walaupun lebih cocok ibu, saya akan memberikan nasihat kepadamu. Dengarkan saya dengan baik. Mungkin akan menjadi pelajaran penting dalam hidupmu di sisa kehidupanmu nantinya. Adik-adik saudaraku sekalian, orang yang sibuk sekali dalam hidupnya mencari-cari kasih sayang, itu enggak akan pernah selesai sebelum menemukan fakta ini, sebelum dia dapat yang satu ini. Dia pikir saya akan berhenti suatu hari nanti, saya enggak akan lagi sibuk mencari kasih sayang satu hari nanti. Dia nggak tahu bahwa itu nggak akan menjadi sesuatu yang berubah. Kenapa? Karena itu dari rasa lapar terhadap kasih sayang. Sebagaimana badan kita ini, kalau lagi lapar dia akan terus-terusan mencari makanan. Sama halnya dengan hati kita, kalau dia kelaparan terhadap kasih sayang, dia akan terus-menerus mencari-cari itu sepanjang hidupnya. Dan hidupmu jadi sia-sia kalau sepanjang hidup kamu terus-menerus mencari-cari, menuntut kasih sayang dari seorang manusia. Kenapa gitu Ustazah? Karena manusia itu yang kamu berharap menyayangimu sama denganmu, dia pun juga sama-sama mencari kasih sayang. Yang ada adalah saling tuntut menuntut. Kenapa sekarang kamu gak sayang lagi sama saya? Kenapa sekarang kamu berubah? Kenapa sekarang kamu tidak seperti waktu awal kali kita bertemu? Kenapa kamu nggak kayak dulu lagi? Kenapa kamu terus saja begitu? Dia pikir pasangannya yang berubah. Enggak. Akan tetapi yang berubah adalah bahwa dia tidak mendapati apa yang dia kira akan dia dapati.
yaitu kekeringan kasih sayang di dalam hatinya dia pikir akan terpenuhi dengan seorang pasangan ini. Ternyata tidak demikian adanya. Hatimu bukan lagi haus kasih sayang seorang manusia. Hatimu haus kasih sayang dan hanya bisa mendapatinya dari sang pemilik hati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada di sisa hidupmu kamu sibuk-sibuk mencari kasih sayang, di masa kecil sibuk mencari kasih sayang orang tua, di masa remaja sibuk mencari kasih sayang dari kawan, hingga kemudian sibuk mencari kasih sayang dari pasangan, hingga kemudian seorang ibu sibuk mencari kasih sayang dari anaknya ketika dia sudah punya anak. Daripada terus semacam itu, yang ada adalah kecemburuan, yang ada adalah hati yang gelisah, hati yang galau ketika ngerasa dicuekin sama orang. Kenapa ya teman saya yang itu nggak mau lagi temenan sama saya? Kenapa ya dia udah nggak sayang lagi sama saya? Kenapa ya cowok itu kayaknya lebih milih dia daripada saya? Di masa kecil, kenapa ibu saya lebih sayang sama kakak daripada sama saya? Kenapa bapak saya lebih peduli kepada adik daripada sama saya? Terus begitu. Daripada sepanjang hidupmu kamu terus menuntut kasih sayang dari orang-orang yang ada di sekelilingmu, sekarang saya akan perkenalkan kepadamu yang apabila ia berkenan mendekatmu dengan kasih sayangnya, dia akan mencukupimu, kemudian menjadikan kamu terpuaskan dengan kasih sayang darinya, hingga tak lagi menuntut siapapun untuk menyayangimu. Bahkan bisa jadi kamu akan menjadi seseorang yang isi hatimu adalah menebarkan kasih sayang kepada siapapun saja, karena kamu dah luber, karena dia menyayangimu sampai membuatmu terpenuhi. Kemudian sesudah terpenuhi ia masih saja memberikan kasih sayangnya kepadamu, hingga kamu keluberan kasih sayang itu, yang dengannya kamu menyayangi orang tuamu, kamu menyayangi adik-adikmu, kakakmu, yang dengannya kamu menyayangi teman-temanmu, hingga kemudian ketika kamu menikah, kamu akan menyayangi suamimu, kamu akan menyayangi anak-anakmu, tanpa pernah sibuk memikirkan apakah mereka sayang padamu atau tidak. Karena dia adalah seseorang yang telah keluberan dengan kasih sayang Allah. Gak ada dek, gak ada yang bisa memenuhi lubang di dalam hatimu selain Allah. Percayalah saya. Daripada kamu sibuk mengejar-ngejar cinta manusia, belajarlah
untuk sibuk mengejar cintanya Allah. Daripada kamu sibuk mencari-cari perhatian dari manusia, iya sementara kasih sayang dari manusia, kalaupun kamu berhasil mendapatkannya, ia adalah sesuatu yang sifatnya fata morgana. Kamu kirain itu air, ternyata itu hanyalah padang pasir. Kamu hanya teralihkan untuk masa yang sebentar, bukan benar-benar mendapatkan kasih sayang yang selama ini kamu rindukan. Maka yuk belajar. Saya sudah panjang masa hidup saya untuk dengan penuh kepastian saya sampaikan padamu. Belajarlah mencari kasih sayang Allah. Hanya Dia yang dapat memenuhi seluruh tangki hatimu. Hanya Allah yang dapat memenuhi seluruh lubang yang ada di dalam hatimu itu. Hanya Allah. Hanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, anni, tentangku, apakah aku jauh sehingga dia harus berteriak memanggilku, ataukah aku dekat sehingga dia cukup untuk berbisik padaku? Fa inni qarib, katakan padanya bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doa dari siapapun yang menyeru namaku. Maka mintalah padaku dan berimanlah padaku, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dekat denganmu, Allah dekat denganmu. Dia pemilik segalamu, dek, nak, dia pemilik segalamu. Matamu miliknya, darinya. Telingamu miliknya, darinya. Anggota tubuhmu miliknya, darinya. Orang tuamu miliknya, darinya. Saudara-saudarimu miliknya, darinya. Kawan-kawanmu semuanya miliknya, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dia memberikan kepadamu apa yang dia berikan selama ini. Lihatlah dirimu itu, sampai segini gedenya nih, artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selama ini sudah berkenan memberi kepadamu tanpa pernah melupakanmu. Dek, gimana ceritanya kalau ada yang sudah sebegitu baiknya kepadamu, kemudian kamu meninggalkannya? Kalau kamu punya orang tua baik banget sama kamu,
Segala kebutuhanmu dia penuhi. Apapun yang jadi keinginanmu dia beri. Adakah menurutmu pantas untuk kamu tinggalkan? Enggak kan? Enggak pantas. Allah selama ini memberi padamu. Bahkan seringkali kamu tidak menyadarinya. Kamu dikasihnya iman, kamu dikasihnya kesehatan, kamu dikasihnya orang tua, dikasihnya kawan, dikasihnya segala macam. Sampai sekarang Allah tidak melupakanmu. Apakah pantas kiranya kamu melupakan dia? Nggak pantas kan? Yuk belajar. Belajar buat cinta sama Allah. Ustazah, saya mau nanya nih Ustazah, apakah Allah itu cintanya sama kita sama Ustazah? Oh enggak, tentu aja. Apakah Allah cintanya sama Ustazah nih sama nggak sama cintanya Allah sama saya? Misalnya kamu tanya gitu. Tentu aja nggak sama. Tentu tidak sama. Teman-teman sekalian, orang yang paling dicinta sama Allah, para nabi-nabinya Allah. Kemudian para wali-walinya Allah. Kemudian para syuhada. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Para pejuang, para ulama. Kemudian di bawah mereka orang-orang soleh. Orang yang paling nggak disayang sama Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hambanya yang Allah tidak memperkenankan padanya untuk beriman padanya. Itu yang paling nggak disayang sama Allah, Dek. Allah kasih mereka mobil, Allah kasih mereka rumah, Allah kasih mereka tanah, Allah kasih mereka kecantikan, Allah kasih mereka ilmu duniawi, Allah kasih kepada mereka semua hal-hal tersebut. Allah kasih kecerdasan, Allah kasih followers banyak, Allah kasih suara bagus, Allah kasih. Tapi Allah tidak berkenan untuk namanya disebut oleh orang tersebut. Kenapa gitu? Allah nggak suka sama dia. Makanya adik-adik sekalian, sering saya sampaikan, ketika seseorang nggak sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena Allah tidak berkenan orang tersebut menghadap kepada Allah. Allah nggak mau dia menghadap kepada Allah. Dia pikir dia nggak mau sholat. Oh enggak saya males mau sholat. Apaan? Bangun gitu pagi-pagi subuh, wih dingin banget, ogah. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepada Allah. Di saat kamu sholat, bukan hanya karena kamu mau sholat, tapi karena kamu masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah perkenankan kamu untuk menghadap kepadanya. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, pernahkah kamu sebel sama orang sampai kamu nggak mau lihat mukanya? Pernah? Pernah nggak kamu sebel sama orang sampai kamu nggak mau denger suaranya? Pernah? Allah kayak gitu deh, persis Allah kayak gitu. Allah kalau sebel sama seorang hamba, Allah kalau benci sama seorang hamba, Allah kalau nggak suka sama seorang hamba, Allah nggak kasih hamba tersebut buat menyebut nama Allah, buat menghadap kepada Allah, buat sholat, buat zikir. Allah nggak kasih, Allah nggak mau sama dia. Tapi ketika Allah cinta kepada seorang hamba, dibangunkannya hamba tersebut bahkan di saat hamba yang lain sedang tertidur pulas. Diizinkannya hamba tersebut untuk mengerjakan sholat beberapa rakaat di pertengahan malam. Diizinkannya hamba tersebut untuk menengadahkan tangan dan berkata, Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Engkau telah menciptakan aku, ya Allah. Khalaqtani fa ana abduka wa ala ahdika. Maka aku adalah hamba-Mu dan aku berusaha melaksanakan apapun yang Kau perintahkan padaku. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, pandanglah aku sebagai hamba-Mu, jangan pernah tinggalkan aku, ya Allah, sebab aku akan melaksanakan kewajibanku kepadamu semampu diriku, ya Allah. Orang kalau dicinta sama Allah, diizinkannya hamba tersebut untuk berulang-ulang kali menyebut-nyebut namanya, memanggil-manggil namanya dalam doa, mengingatnya dalam ruku, dalam sujud. Subhanallah. Adik-adikku sekalian, yuk belajar daripada mengemis cinta manusia yang tak akan pernah memenuhi kebutuhan hatimu. Belajarlah untuk mengemis cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirimu itu, untuk dirimu itu. Dek, waktu saya nggak banyak, saya ada sisa waktu setengah jam lagi. Saya akan menyampaikan kepadamu beberapa hal. Bagaimana cara kita meraih cintanya Allah. Yang pertama, Dek, ikutilah jalannya Allah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Katanya Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaradtu alaihim. Tidak ada cara seorang hamba mendekat padaku kecuali dengan melaksanakan apa yang telah aku tentukan untuk mereka, apa yang telah aku tuliskan untuk mereka. Salat jangan tinggal, puasa Ramadan yang batal di Ramadan kamu qadha, sedekah jangan tinggal, Quran jangan tinggal, zikir dalam hidupmu kamu harus punya zikir, Dek. Kalau kamu pengen dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kamu sedang merasa kesel banget sih kok dia ninggalin saya, adik-adikku sekalian, itu sebenarnya karena hatimu merindukan kasih sayang yang sekarang tidak lagi kamu dapatkan. Dan itu, Dek, hausnya tuh rasanya sama, dapat kasih sayang dari siapapun tuh sama. Makanya orang tuh biasanya kalau punya pacar suka ninggalin temen. Nanti kalau udah putus sama pacarnya dia balik lagi sama temennya. Kamu liatin kayak gitu nggak? Iya ya Ustazah, kenapa tuh kayak gitu? Waktu dia punya pacar sama pacarnya aja Ustazah, giliran dia udah putus dicarinya gitu teman-temannya. Karena rasa laparnya itu sama, rasa hausnya tuh sama. Haus kasih sayang bisa didapat dari pacar,
bisa didapat dari manusia, cuman masalahnya saldonya manusia, saldonya siapapun itu terbatas, nggak bisa mencukupi kebutuhan kasih sayang kamu. Makanya itu yang saya bilang, akhirnya yang ada kamu ganti-ganti mulu dari satu sama yang lain, satu sama yang lain, satu sama yang lain, karena kayak nggak pernah cukup gitu. Mereka saldonya pada cepet habis. Yang saldonya nggak pernah habis adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at ghadabi, kasih sayangku lebih luas daripada murkaku. Orang kalau udah disayang sama Allah, dia tidak akan lagi berharap kasih sayang dari siapapun, dari siapapun. Gak akan pernah kekurangan kasih sayang. Dek, kamu pikir nih, orang yang kemudian memutuskan untuk saya bunuh diri aja deh, saya mau nenggak racun, menurut kamu kenapa? Kalau bukan karena dia haus kasih sayang, dia lapar kasih sayang, dan ternyata dia tidak mendapatkannya. Semuanya sama, semuanya sama. Bukan dek, bukan karena kurang duit, bukan. Justru orang tuh kalau kurang kasih sayang, ngerasanya serba kurang semuanya. Istri yang kurang kasih sayang, dia akan merasa bahwa kalau saya punya duit banyak, saya bisa beli tas, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya mungkin akan diterima orang, saya akan disayangi orang, saya akan dikagumi orang, sehingga dengannya saya merasa puas. Dan ternyata enggak gitu. Seorang istri ketika suaminya dia tahu berselingkuh misalnya, dia akan berpikir, wah ini pasti gara-gara hidung saya nggak mancung, wah ini pasti gara-gara alis saya kurang berbentuk, wah ini mungkin gara-gara berat badan saya sekarang sudah mulai XXL. Sehingga kemudian dia berusaha setengah mati, berusaha buat menjadikan dirinya ideal. Padahal dek, emang kamu gak pernah dengar ada cewek cantik yang diselingkuhi? Banyak banget. Bukan di situ caranya. Tapi caranya adalah dengan hatimu dipenuhi kasih sayangnya Allah, membuatmu gak perlu lagi sama kasih sayang siapapun. Saya banyak bertemu orang-orang yang hatinya sudah full dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lagi berharap kasih sayang dari siapapun. Ada yang bahkan sudah mendapatkan hal tersebut dari sejak kecilnya. Ini saya mau cerita. Di buku saya Bidadari Bumi, saya ceritakan tentang orang satu ini. Saya berjumpa dengannya dek di usia 93 tahun. Adik-adik tahu? 93 tahun, matanya nggak pakai kacamata, ngelihat Quran dengan jelas, nggak pakai dijauh-jauhkan. Nih sekarang aja nih saya kalau lihat HP udah mulai saya jauhin. Padahal saya kelihatannya kan masih muda ya deh. 93 tahun ini beliau baca Quran nggak pakai kacamata. Beliau nggak pakai alat bantu dengar. Dan beliau 93 tahun masih mengajar dengan jelas,
badan beliau enggak pakai tongkat, enggak pakai alat bantu jalan, beliau berjalan dengan tegap. Bahkan ketika saya menyampaikan kekaguman saya kepada orang-orang yang sekampung dengan beliau, mereka bercerita, "Ustazah," kata mereka, karena saya waktu itu sudah mengajar, "Ustazah tahu enggak, beliau ini tahun lalu pergi haji dan beliau naik ke Gua Hiro." Beliau pergi haji dan naik ke Gua Hiro. Sekuat itu badannya. Teman-teman saudariku sekalian, saya ketika melihat beliau terbayang ucapan para ulama-ulama yang mengatakan, "Hafidnallahu fis sighar, fahafadhanallahu fil kibar." Kami adalah orang-orang yang menjaga Allah di masa muda kami, sehingga Allah menjaga kami di masa tua kami. Kami adalah orang-orang yang dari sejak masa kecil kami dekat dengan Allah, menjaga Allah, menghadirkan Allah di dalam diri kami, dalam hati kami, sehingga Allah tetap membersamai kami di masa tua kami. Dijaga Allah hingga di masa tuanya. Adik-adik saudaraku sekalian, cerita ini saya dapatkan dari orang-orang yang menceritakan hal ini, tapi sesudah saya menuliskan kitab tersebut, sehingga saya tidak menuliskannya di Bidadari Bumi yang pertama, enggak juga saya tuliskan di Bidadari Bumi yang kedua ya. Cerita ini adik-adik saudaraku sekalian, mereka cerita, kami dari sejak kecil tahu kemuliaan wanita ini, namanya Hubabah Bahiyah. Sebab ibunya dulu bercerita kepada ibunya nenek kami. Wah, kan usianya udah tua banget tuh Hubabah Bahiyah, 93 tahun. Jadi yang seumuran sama ibunya Hubabah Bahiyah itu kan neneknya nenek barangkali ya. Ibunya Hubabah Bahiyah dulu bercerita, di masa kecilnya Hubabah Bahiyah, "Saya tahu bahwa anak saya ini nanti akan jadi perempuan besar, akan jadi perempuan yang dicinta Allah, semacam walinya Allah lah gitu." Kenapa gitu? Ditanyain nih sama kawan-kawannya. Dia bilang, "Saya baru nyadar ketika dia, Hubabah Bahiyah, berusia 7 tahunan. Saya bilang, anak saya kenapa nggak pernah minta sama saya? Tidak sekalipun anak saya meminta-minta pada saya. Ibunya loh ini, nggak pernah minta apapun, minta uang, minta permen, minta makan, nggak pernah. Saya baru perhatiin gitu, anak saya kenapa nggak pernah minta ya sama saya? Akhirnya saya bawa anak saya ini pergi ke pasar. Saya bawa uang, saya ajak anak saya pergi ke pasar, mau membuktikan kebenaran dari persangkaan dia. Dibawanya Bahiyah kecil menuju ke toko baju, diliatin baju-baju, ditanya, "Ada yang bagus nak?" "Ada mah." Tapi juga nggak minta. Ibunya jadi mikir, mungkin dia pikir saya nggak punya cukup uang buat beliin dia baju. Keluarin kemudian dari toko baju, dipergiin toko mainan yang secara umum harganya banyakan lebih murah daripada toko pakaian. Ya liatin mainan-mainan, kelihatannya seneng, tapi nggak minta juga. Mungkin dia pikir duit saya apa nggak cukup juga nih ya. Akhirnya saya pun keluarkan dia, saya masukkan ke toko makanan yang cenderung harganya lebih murah. Diliatin kemudian, ditungguin minta apa nggak minta, nggak minta juga, sampai akhirnya dia yang beli sendiri gitu ibunya. Habis itu keluar, baru kemudian didudukkan. Nah, waktu
mamah tadi masukkan ke toko baju, apakah ada di antara baju tersebut yang kamu pengen? Ada mah. Yang mana? Yang warna pink. Oh, normal nih anak saya. Anak kecil usia 7 tahun 8 tahun biasanya emang suka kan yang warna pink gitu kan. Sampai sekarang yang tua-tua tuh ya banyak yang suka warna pink. Langsung nih ya, kerudungan saya warna pink. Apakah artinya saya adalah anak yang berusia 7 tahun? Enggak ya. Teman-teman sekalian, nak, waktu mama kasih kamu masuk ke toko mainan, apakah ada di antara mainan tersebut yang kamu suka? Ada mama. Yang mana? Yang ini boneka. Oh iya, normal anak saya. Nggak minta yang mobil-mobilan buat ditabrak-tabrakin misalnya gitu kan. Nak, waktu mau masukkan kamu ke toko makanan, adakah makanan yang kamu mau? Banyak mah. Yang mana? Yang ini kasih tahu. Nak, kenapa kamu nggak minta sama mama? Kenapa kamu nggak minta sama mama? Ubah Bahiyah kecil 7 tahun menjawab, Mama, bukankah yang bisa memberi kepada kita adalah Allah, Ma? Mamahnya bengong. Jadi nak, selama ini kamu nggak pernah minta sama mama. Apakah selama ini kamu meminta kepada Allah? Iya, Ma. Saya selama ini minta kepada Allah. Bagaimana hasilnya, nak? Allah tidak pernah tidak memberi kepada saya, Ma. Apapun aja yang saya mau. Mau itu berupa makanan ataupun hal-hal yang lainnya. Semuanya selalu saja Allah memberikannya kepadaku. Masya Allah. Udah ketemu Allah di usia 7 tahun. Sepertinya kita sangat terlambat, bukan? Tapi gak apa-apa. Terlambat gak apa-apa daripada tidak sama sekali. Dek, Allah yang dapat memenuhi kebutuhanmu zahir batin, dan hanya Allah lah yang ketika mendekatmu dengan kasih sayangnya, kamu akan terpenuhi kebutuhan kasih sayangmu darinya. Satu, kerjakan perintah Allah SWT, dan kedua, tinggalkanlah larangannya. Tinggalin dosa, dek, tinggalin dosa. Jangan pacaran. Ketika kamu memutuskan pacaran, kamu memutuskan tali antaramu dengan Allah. Kamu kalau memutuskan pacaran, kamu lagi putus sama Allah. Kamu lagi putus sama Allah. Sebab kamu memilih jalannya setan. Jalannya setan itu selalu berseberangan dengan jalannya Allah SWT. Kamu ketika memilih jalannya setan, semakin kamu ikuti, artinya kamu sedang semakin menjauh dari Allah SWT. Kata Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah. Kamu sudah tahu itu. Jadi pilih aja, mauan ikut jalan Allah, mauan ikut jalan setan. Kalau begitu jangan pacaran. Kamu udah tahu yang haram apa aja, tinggalin. Kamu udah paham kok yang haram apa aja. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, kalau kamu kepengen dapat kasih sayangnya Allah, ini penting. Sayangilah hamba-hambanya Allah. Kamu pengen dapat kasih sayangnya Allah, yang sayang sama orang miskin, yang sayang sama orang lemah. Adekmu tuh, apalagi punya adik masih kecil, lemah dia, sayangin. Jangan kamu jadikan sebagai rival.
Jangan kamu jadikan sebagai saingan. Enggak, yang sayang sama adikmu, yang sayang sama orang tuamu, yang sayang. Enggak apa-apa. Kamu jangan berpikir saya harus sayang sama ibu saya biar ibu saya sayang sama saya. Enggak usah kayak gitu deh. Sayangin aja dengan berpikir saya mau sayang sama ibu saya biar Allah sayang sama saya. Saya mau sayang sama adik-adik saya biar Allah sayang sama saya. Saya mau sayang sama kakak saya biar Allah sayang sama saya. Terus begitu. Karena katanya Nabi Muhammad, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayang yang di bumi, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Cara buat mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan kamu berusaha mengasihani, menyayangi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara yang keempat, Allah sayang sama hambanya yang akhlaknya bagus, yang akhlaknya mulia. Kamu jagain omonganmu, ini cara yang terakhir ya. Jagain perilakumu yang baik, akhlakmu, maka dengan cara itu Allah akan menyayangimu. Ahasinukum akhlaqa, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kalian, yang paling disayang Allah SWT di antara kalian adalah orang-orang yang akhlaknya mulia. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menyampaikan, abghadur rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang keras kata-katanya dan juga buruk akhlaknya, keras hatinya, keras ucapannya, jelek perangainya, tukang ngambekan, tukang tersinggungan, keras hati. Bapaknya kesel sama dia, ibunya kesel sama dia, dasar nih punya anak keras kepala. Emangnya kenapa? Emangnya kenapa? Saya kan keras kepala gara-gara bapak juga. Saya kan kayak begini gara-gara emak juga, gara-gara mamah juga. Wah, tuh yang model beginian nih. Kata Allah Subhanahu wa taala, abghadur rijal, orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang keras ucapannya, kasar ucapannya, keras pula hatinya. Naudzubillah min dzalik. Jika keempat hal tersebut kamu laksanakan terus, kamu kerjakan perintah Allah, belajar buat nambahin sholat, ya, bukan sholat duhur jadi 5, bukan, tapi nambahin sholat maksudnya tambahin sholat sunnah, gitu kan? Oh, Allah tambah sayang sama kita. Tambahin dari uang kita sedikit, kita kasihin orang, sedikit kita sumbang sama teman kita, terus begitu. Nanti Allah SWT akan semakin sayang sama kita. Tinggalin dosa. Kemudian lagi yang ketiganya tadi apa? Ya, sayangi sesama. Kemudian yang terakhirnya berakhlak yang mulia. Keempat hal itu kalau kita laksanakan, maka akan memungkinkanmu untuk kamu selalu di dekat Allah dengan kasih sayangnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Ada waktu buat 3 pertanyaan. Ya, sebelum saya harus nantinya berangkat ke Medan Juang. Bukan, bandara ya. Baik, silahkan teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Ya. Izin. Silakan, Dek. Izin Ustazah. Ya, namanya siapa? Rafifah, Ustazah. Rafikoh. Rafifah. Latifah. Rafifah. Rafikoh. Oke. Fah.
Rafifah. Rafifah. Oke. Ya. Ustazah izin langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan saya, kenapa setiap sholat itu rasanya kayak kosong gitu ya Ustazah? Hati itu kayak pengen sholat terus, pengen cari cintanya Allah, tapi maaf Ustazah, selalu kosong gitu Ustazah setiap sujud. Rasanya tuh kayak hilang arah gitu Ustazah, bingung mau gimana, itu gimana ya Ustazah? Saya coba terus berusaha rajin sholat, mungkin belum tepat waktu, tapi setiap saat saya coba untuk perlama sholat, apa mungkin bacaan saya, apa mungkin niatnya, tapi selalu rasanya tuh kosong gitu Ustazah. Itu kenapa? Mohon Maksud kamu kosong itu perasaan kamu? Perasaannya Ustazah. Oh baik. Ya. Kayak hati itu nggak deket Iya, Allah iya. gitu. Oke. Ya. Makasih Ustazah. Iya. Rafifa tanya kenapa, katanya dia ngerasa kalau dia sholat hatinya kayak berasa kosong gitu. Saat sujud atau saat mengerjakan yang lain tidak ada kayak sambungan gitu ya. Kayak hatinya kayak biasa-biasa aja gitu. Atau bahkan hatinya malah justru merasa kosong. Teman-teman saya sekalian, ada ayat yang berbunyi wasjud waqtarib. Sujudlah kamu maka kamu akan menjadi semakin dekat. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, aqrab ma yakunul 'abd min rabbi fa huwa sajid fakthiru fihi du'a faqamin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud, doamu sangat mungkin untuk diijabah. Jadi sebenarnya sujud itu sendiri adalah kondisi paling dekat, keadaan atau posisi paling dekatnya seorang hamba dengan Allah SWT. Sampai-sampai guru saya Sayyidina Habib Umar bin Hafid mengatakan, ada orang di bumi sujud, ada yang di atas langit sana tidak sedang sujud. Keadaannya seorang manusia yang sedang sujud di bumi lebih dekat dengan Allah SWT dibandingkan seseorang yang sedang ada di atas langit sekalipun tapi dia sedang tidak sujud pada Allah SWT. Nah, kenapa kok Ustazah saya sujud tapi saya nggak merasa dekat gitu, sujud tapi kok perasaan saya hampa? Nah, itu bisa jadi adalah karena kita sujudnya baru bisa sujud badan aja. Nggak apa-apa. Kita belajar dari sujud badan kemudian menjadi sujudnya hati. Teman-teman saya sekalian, sebab sujud itu ada dua jenis, sebagaimana badan kita juga ya. Bahkan ada 3 jenis nih. Ada sujudnya badan, ada sujudnya akal. Ketika kita menemukan kebenaran kemudian kita bilang dengan ilmu ya, kemudian kita, ya Allah, ternyata ya Allah Maha Agung sekali. Iya ya, bener banget ya Allah. Selama ini kok saya suka lupa ya bahwa Allah SWT yang dapat memberikan kasih sayang kepada kita sekalian gitu. Nah, ketika kamu menemukan hal-hal yang semacam ini, menemukan Allah dalam pikiranmu, dalam akalmu, saat itu berarti akalmu sedang sujud. Kemudian yang berikutnya adalah sujudnya hati. Jadi sekalian, ini yang Imamul Haddad ditanya sama salah satu santri beliau, salah satu murid beliau. Imamul Haddad itu yang menyusun Ratib Al-Haddad, yang menyusun Al-Widul Latif, dikir-dikir tuh banyak yang beliau susunkan. Beliau ditanya sama salah satu santrinya, alil qalbi sujud, wahai imam, apakah hati itu bisa sujud? Katanya Imamul Haddad, na'am, idza sajad lam yarfa' ba'dahu abada. Ya nak, dan hati kalau sudah sujud enggak akan pernah terangkat lagi sesudahnya. Hati kalau ngerti sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu sujud kepada Allah. Ia akan selalu merunduk kepada Allah. Ia akan selalu tawadhu kepada Allah. Ia akan selalu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Kalau sudah sujud hati, artinya dia sudah terbangun hubungan, sudah terjalin satu hubungan yang tidak ada sesiapapun yang membuatnya bercerai lagi darinya. Hati kalau udah sujud
Artinya sudah terjalin ikatan yang gak bisa pisah lagi sesudahnya. Nah ini, tapi sujudnya hati gak bisa langsung adik-adik. Sujudnya hati itu biasanya diawali dengan sujud-sujudnya badan, dan juga diawali dengan sujud-sujudnya akal pikiran. Karenanya nih, kalau kamu kepengen sujud kamu punya rasa dalam hari-hari kamu, belajar buat mendekat kepada Allah, belajar buat sering-sering ingat sama Allah, belajar buat selalu menghadirkan Allah dalam hati. Nanti lama-kelamaan hati kamu bisa ngerti sujud. Nah kalau sudah hati ngerti sujud, kemudian saat kamu sujud, sujudnya badan tidak hanya sendirian, hatinya juga ikut sujud. Saat itu maka kamu akan merasakan keindahan sujud yang sesungguhnya. Saat itu kamu akan berasa wasjud waqtarib, sujudlah dan kamu akan menjadi semakin dekat dengannya. Saat kamu sujud, kamu akan merasa bahwa kamu sedang berada dalam dekap cintanya. Tapi ya itu tadi, diawali dengan belajar untuk mensujudkan akal, belajar untuk mensujudkan hati selain daripada sujudnya badan. Dalam kehidupan kita nih, terus deketin Allah, terus deketin Allah, terus deketin Allah. Nanti lama-lama kamu gak akan lagi merasakan, kok saya sujud tapi kok hati saya biasa-biasa aja ya. Gak lagi tuh nanti insya Allah. Gitu ya, Dek ya, Dek Rofifah. Baik, yang lain? Yang lain tadi yang kedua siapa ya? Oh ya itu. Berdiri aja. Assalamualaikum Ustazah, saya Isma, saya baru di Batam ini mau jalan 2 bulan. Ya, silahkan Isma. Saya tinggal sama sepupu saya. Aslinya dari mana berarti? Depok. Depok, oh. Biasa juga saya ikut kajian Ustazah. Oh, biasa ikut kajian saya. Oke, silahkan. Saya mau nanya, saya Ya. tinggal sama sepupu saya. Apa? Saya tinggal sama sepupu saya. Ya. Saya satu kosan. Saya ini dosa Cewek gak? juga? Iya. Oke. Saya ini dosa gak kalau nggak mengingatkan sholat? Tapi setiap kali saya mengingatkan sholat, dia selalu bilang, dulu juga saya nggak sebaik sekarang, kayak gitu. Dulu juga dia nggak sebaik sekarang atau dulu juga kamu tidak sebaik sekarang? Saya yang tidak sebaik. Ya. Terima kasih Ustazah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita bersama dengan seseorang kita harus selalu mengingatkan sholat kepadanya? Nah, itu bagian dari dakwah ya. Bagian dari dakwah. Kita ini katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam tastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, salah satunya orang Islam tapi nggak sholat, itu kan namanya mungkar. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, silahkan tegur, silahkan ubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya, kalau dia mampu untuk itu. Wailam tastati, kalau dia nggak mampu untuk itu, fabilisani, maka dengan tangannya, dengan lisannya, dengan ucapannya. Ini yang selama ini kamu laksanakan. Artinya kamu menegur dengan lisan kamu, gitu kan? Nah, tapi Ustazah, teguran saya nggak manfaat buat dia karena dia malah marah, dia malah ngambek, gitu kan? Karena memang deh ya, orang itu ditegur kan yang nggak tahu. Tapi kalau yang udah tahu, terus dia memang maunya begitu, ya kita susah mau bilanginnya kan. Menegur itu artinya mengingatkan, itu kan orang yang memang nggak inget gitu. Tapi kalau dia sebenarnya ingat, tapi dia emang nggak mau ngerjainnya, ya gimana cara kita negurnya kan gitu. Mungkin kamu bisa pakai bahasa-bahasa yang jauh lebih mudah untuk dia gitu. Bukan hanya sekedar sholat loh, bukan cuma sekedar gitu. Tapi misalnya gitu, ketika lagi ada masalah gitu kan, kalau saya alhamdulillah sih, kalau ada masalah jadi lebih tenang kalau saya sholat. Misalnya begitu, hal-hal yang semacam itu. Kalau dia lagi negur-negur sesuatu atau apa,
kalau dia lagi curhat-curhat, dia lagi keluh kesah atau apapun, kamu bisa menegurnya dengan bilang, kalau saya kalau lagi ada masalah kayak begini nih, saya coba sholat. Coba deh kamu, lagi pas ada masalah aja nih, misalnya kamu sholat gitu. Ntar kalau udah masalah kamu udah beres, lain lagi ceritanya, misalnya gitu. Maksudnya hal-hal yang sangat sederhana yang memungkinkan untuk dia mau mengerjakan sholat dengan ucapan kamu. Tapi kalau itu pun juga tidak lagi bermanfaat, kamu bisa cara yang ketiga, fabigelbi, sekurangnya dengan hatimu. Meskipun itu adalah aful iman, iman yang paling lemah. Tapi berusaha untuk setidaknya kamu menegur dengan hati, dengan cara ya sekurangnya didoakan. Dan ini juga nih, walaupun kita menegur dengan lisan, sebaiknya juga kita tetap doakan. Kita nggak pernah tahu doa itu kapan diijabahnya. Tapi cobalah terus untuk mendoakan. Jadi saat kita bisa saya sholat, kita doakan, kita doakan. Saya satu hari ada didatengin orang, dia bilang, saya kepengen masuk Islam Ustazah, tolong talkinkan saya. Saya didatengin orang mau masuk Islam. Saya tanya, apa yang bikin kamu mau masuk Islam? Dia bilang, karena saya ngiri lihat teman saya sholat. Subhanallah. Jadi dia tinggal di Jakarta, ngekos. Sama nih ceritanya nih, sama kamu nih Isma. Dia bilang, saya biar ringan kosan saya tinggalnya satu kamar berdua. Kebetulannya waktu itu saya tinggal berduaan dengan seorang yang memang mau nyewa aja gitu, dan dia Islam. Jadi bukan temen, bukan apa, pokoknya sama-sama mau nyewa rumah, sama-sama mau berhemat, yang akhirnya kemudian nyewa satu kamar berduaan, yang satu muslimah pakai jilbab, yang satu Kristen ini tadi. Dia bilang, satu hari saya lagi ada masalah berat banget dalam hidup saya habis diputus sama pacar saya yang kami udah pacaran bertahun-tahun. Dia bilang, saya pulang dalam keadaan nangis sampai akhirnya sampai lewat tengah malam gitu. Saya nangis terus sepanjang malam itu. Tengah malam dia bilang, saya lihat teman saya bangun, kemudian dia masuk kamar mandi, keluar dia pakai mukena, terus dia sholat. Dia bilang, dari arah tempat duduk saya, dari arah tempat tidur saya ngelihat dia dari belakang dia sholat. Dia bilang, ketika saya liatin dia sholat, entah kenapa hati saya jadi merasa tenang. Dia bilang, saya ngerasa tenang sampai kemudian saya bisa tidur. Sesuatu hal yang saya udah nggak bisa tidur tuh dari beberapa hari sebelumnya. Saya malah justru bisa tidurnya setiap pas ngelihat dia sholat. Dia bilang, besoknya lagi kayak gitu lagi. Saya nggak bisa tidur, saya nangis malaman. Begitu saya ngelihat dia sholat, saya bisa tidur, dia bilang. Sampai mulai hari itu, setiap hari saya nungguin dia sholat. Untuk saya liatin dia, terus saya merasa tenang, kayak ada obat hipnotisnya atau apa. Dia bilang, saya kemudian tertidur. Habis itu saya sering banget kalau ada masalah-masalah, saya ngeliatin dia sholat. Kemudian saya ngerasa, kok enak banget ya. Saya jadi mikir, saya baru ngeliat orang sholat aja segini enaknya. Gimana kalau saya yang sholat? Akhirnya saya bilang sama teman saya itu, saya bilang, boleh nggak kamu ajarin saya sholat? Tapi saya nggak mau masuk Islam, saya cuma mau sholatnya aja gitu. Kamu kasih tahu saya bacaannya apa, gerakannya kayak gimana. Saya mau sholat kayak kamu, tapi saya nggak mau masuk Islam. Terus temennya bilang, nggak bisa. Kamu kalau mau sholat, ya kamu harus masuk Islam. Emang kenapa gitu? Ya karena ini adalah ibadah kami gitu, kepada Tuhan kami gitu. Karena kenapa kamu kepengen belajar sholat? Dia bilang, ya karena saya setiap kali lagi pusing-pusing, sumpek-sumpek, saya ngeliatin kamu sholat kayak tenang gitu. Oh iya, dia bilang, memang saya kalau sholat sih setenang itu memang. Akhirnya dia kemudian datang ke rumah saya dan dia minta diislamkan. Hanya karena kepengen mengerjakan sholat. Jadi memang pada dasarnya teman-teman, sholat tuh setenang itu gitu. Jadi ngapain kamu nakut-nakutin orang pakai neraka,
untuk urusan sholat, gitu kan? Udah aja kasih tahu betapa tenangnya ketika kita mengerjakan sholat, gitu. Insya Allah sambil terus didoakan, gitu ya, sambil terus didoakan. Ketika kita udah nggak manfaat gitu Ustazah, kayaknya ketika ngasih nasihat sama dia, boleh nggak kalau saya berhenti nasihatin dia? Iya nggak apa-apa, berhenti aja, tapi sambil terus didoakan, insya Allah. Oke, pertanyaan terakhir, silakan. Di mana tadi ya? Ya. Di belakang. Tadi tuh ada siapa tuh tadi? Silakan. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Aan dari Pondok Pesantren An-Nikmah Batam. Aan dari keluarga besar? Dari Pondok Pesantren An-Nikmah Batam. Oke. Ada santri juga di sini ya. Silakan. Ustazah, izin bertanya. Gimana caranya kita ini ingin berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya? Kita tahu nih, kita ini udah jauh banget dari Allah kan. Terus setiap kali kita ingin berubah menjadi lebih baik, ada aja ujiannya. Apalagi tipikal orang-orang, misalnya saya nih tipikal orang-orang yang cepat mudah terpancing emosi dan baperan gitu lah Zah. Jadi saya mikirnya, ya Allah ini gimana ya cara ngatasinnya? Setiap kali ada yang berbicara yang gak enak, ini kayak udah terpancing aja emosinya. Jadi gak bisa Zah. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara istiqomah biar tidak mudah terhasut dan istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Oke, baik ya. Terima kasih Ustazah. Oke. Jadi gini An. Satu, ya. Kenapa Ustazah ketika kita memutuskan untuk menjadi lebih baik ada aja ujiannya? Ya emang gitu kan. Namanya kan mau naik kelas. Orang kalau mau naik kelas kan mesti ada ujiannya memang. Kamu memutuskan untuk naik kelas, ada aja memang ujiannya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ujian itu tidak membuat kamu hina kok, gitu. Ujian itu tidak membuat kamu bukan karena Allah nggak suka, gitu kan, bukan. Tapi justru karena Allah cinta, makanya kamu diuji gitu. Itu satu. Kemudian kalau pertanyaannya, Ustazah saya kok baperan ya, saya kok tersinggungan. Gimana caranya Ustazah biar saya tuh nggak baperan, jadi saya lebih bisa gampang istiqomah. Kamu harus ingat bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah. Kamu harus lebih sering melibatkan Allah dalam segala urusan. Ya, kamu harus lebih sering melibatkan Allah dalam segala urusan. Jadi kamu harus melatih dulu nih dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Di saat kamu sedang tidak dalam keadaan marah, kamu harus ingat-ingat bahwa itu bukan dari diri kita sendiri tapi dari Allah, gitu. Saya bagikan tips terakhir ini ya, dari pengalaman pribadi saya. Saya dulu juga orangnya agak kayak kamu An. Mirip juga saya, agak baperan. Terus saya juga orangnya mudah tersinggungan. Iya. Sampai dengan saya menikah pun juga saya mudah terpancing emosi juga gitu. Kemudian ada waktu-waktunya namanya suami istri gitu kan. Kadang-kadang saya sama suami ada hal yang kami nggak cocok gitu. Akhirnya terjadilah perdebatan, apalagi mengingat saya seorang ustazah sementara suami saya bukan ustadz. Jadinya akhirnya kita kadang suka adu argumen dan kesian banget sama suami saya tuh. Karena kalau adu argumen saya bawa hadis, saya bawa ayat. Saya bayangin tuh pasti dia tertekan sekali gitu ya. Ya Allah, rasanya nih ya Allah, saya fasik banget. Mungkin begitu kali pikirnya ya. Karena saya langsung bawain, oh enggak bisa kayak begitu kan Nabi Muhammad bilang. Waduh, bawa Nabi Muhammad, bawa Allah gitu kan. Kan ayatnya kan nggak gitu Kak, ayatnya kan bilang begitu. Waduh, saya udah bayangin tuh, udah pasti tuh neraka dalam pikiran dia tuh kan. Terus tuh saya liatin gitu kan,
kalau abis berantem, abis marah, itu rasa hatinya nggak enak banget. Coba deh perhatiin. Nggak enak banget gitu, hati kayak kebakar, kayak panas gitu kan. Rasanya nggak enak banget gitu. Yang masalah adalah bahwa kadang-kadang habis berantem itu saya kemudian pergi majelis. Di majelis saya ngajar, saya bilang ada hadisnya Nabi Muhammad yang mengatakan kalau ada perempuan sholat 5 waktu, puasanya bagus, dia taat sama suami, dia boleh masuk surga dari pintu manapun. Itu kan rasanya ada kayak namparin diri sendiri gitu. Ya Allah, ini gak enak bener ya, astagfirullah. Jadi akhirnya saya pikir, wah saya gak mau marah-marah lagi nih, saya gak mau baper lagi. Udah deh, kalau suami saya marah, saya gak mau jawabin. Satu hari gak cepet juga ya, waktu yang lama gitu. Maksud saya, suami saya bukan yang modelannya cepet marah juga enggak, dia malah justru cenderung lebih sabar gitu. Tapi ada aja kan beberapa waktu kemudian ada waktunya dia marah. Saya ingat-ingat tuh, jangan jawab. Jadi dia marah tuh saya diem aja. Terus suami saya bilang kayak gini, kok kamu diem? Saya bilang, saya jawabin salah, sekarang saya diem juga salah. Dia bilang, kamu tuh memang diem mulutnya, tapi muka kamu tuh isinya protes semua. Itu muka kamu tuh isinya protes semua, Lima. Tuh isinya tuh kayak yang ayat, hadis, sudah nyari-nyari semua. Oke. Akhirnya saya bilang, oh iya ini salah juga nih ya. Beberapa waktu kemudian, saya kemudian berpikir gitu, ada satu ucapan ucapan suami saya, dia bilang begini nih, Halimah, kamu kan ustazah, kadang-kadang tuh kamu terbiasa didengarkan, sampai akhirnya kamu tidak mudah untuk mendengarkan. Cobalah untuk bisa mendengarkan. Kadang-kadang ini kejadian mungkin 20 tahun silam ya, awal-awal nikah. Dia bilang, kadang-kadang nih Halimah, Allah punya segala macam cara untuk menegur kita. Dan kamu semestinya bersyukur bahwa kamu ditegur oleh seseorang yang sayang sama kamu, bukan oleh seseorang yang benci sama kamu. Bukankah indah teguran ketika datang dari orang-orang yang menyayangi kamu? Ucapan itu kayak yang saya ngelihatnya sebagai cara Allah menegur saya, Saya kemudian mikir gitu, iya ya, Allah tuh kan ngasih kepada kita pelajaran, nggak selalu di bangku sekolah. Kadang-kadang kita bisa belajar dari berbagai macam hal yang datang dalam kehidupan. Bisa jadi salah satu caranya adalah lewat ucapan atau perbuatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi mulai itu saya kemudian berusaha mengingatkan diri saya sendiri bahwa tunggu dulu, bisa jadi ini adalah pesan dari Allah. Ketika ada orang lagi marah-marah sama saya, ketika ada orang lagi protes sama saya kemudian jadi mikir gitu, bisa jadi ini adalah cara Allah mengingatkan saya. Bisa jadi ini adalah pesan-pesan Allah yang Allah sampaikan melewati orang ini. Terus begitu gitu. Saya berusaha untuk mengingatkan diri saya hal itu. Suatu waktu suami saya marah. Ada sesuatu hal yang dia nggak setuju, nggak cocok. Kemudian dia marah. Kamu tuh ya Halimah, saya kan udah bilang gitu. Saya ketika dia bilang kayak gitu, saya dengerin gitu. Kemudian saya bilang, iya memang, iya tuh, itu salah saya tuh. Kamu kenapa sih kurang perhatian, penyakit saya tuh emang kurang perhatian. Bener banget saya bilang, bener banget. Kamu tuh Halimah kadang-kadang begini begitu, iya tuh, gimana sih caranya ya? Saya tuh juga susah sama diri saya nih, kadang emang suka acuh tak acuh, nggak bener gitu. Terus suami saya bilang, ya udah kalau gitu belajar lagi. Oke. Udah tuh habis itu hilang marahnya dia. Udah saya masih lagi mau belajar. Gitu ya. Subhanallah teman-teman saya sekalian, itu salah satu cara.
cara kita mengontrol emosi. Cobain dulu gitu. Orang kalau lagi marah tuh jangan kemudian langsung terpancing, jangan mau jadi sumbu pendek, gitu kan ya. Simak baik-baik gitu, dengerin. Bisa jadi itu adalah pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untukmu lewat hamba-hambanya. Gitu kan? Insyaallah. Oke. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Yuk, kita akan akhiri majelis kita. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa jadi ilmu yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Penentu kehidupanmu hanya Allah, nasibmu berada di tangan Allah, maka baik-baiklah sama Allah, maka menjadi baiklah jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dekap rahmatnya berhasil kamu dapatkan, menjadikanmu tidak lagi memikirkan, tidak lagi mengharapkan kasih sayang dari siapapun insyaallah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.